Pentingnya mas, penting banget, penting banget. Jangankan kok para guru, para pendidik, mohon maaf, orang tua aja yang anaknya paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 anaknya, itu aja mental health-nya luar biasa Bapak Ibu teman-teman semua. Apalagi para guru, muridnya ratusan. Sifat dari anak-anak ini luar biasa kadang-kadang. Dan itu yang membuat kadang-kadang para guru tuh ngerasa, ya Allah berat banget. Ya Allah, kalau udah ke sekolah ketemu anak itu lagi, ke sekolah lagi ketemu dengan permasalahan itu lagi. Itu dari sisi murid, belum dari sisi teman-teman atau sistem sekolah atau dan sebagainya semuanya. Itu yang bisa membuat orang-orang itu kena mentalnya. Nah ketika mentalnya udah kena Bapak Ibu teman-teman semuanya, itu yang membuat kinerja bisa turun, males-malesan, kemudian gak ada motivasi, apalagi ya udahlah saya cuma kerja kok gitu. Ada yang punya perasaan kayak gitu? Nanti kita akan jujur-jujuran ya. Nih, saya mau buka dulu nih, Mas Yudit. Satu-satu ya Mas ya, jangan semuanya Mas, satu-satu. Oke. Beberapa penyebab. Ini biasanya saya ngisi ini di kalangan perusahaan, ternyata kena. Orang-orang kena kayak gini. Orang-orang bisa kena mentalnya ketika yang pertama, coba Mas. Saya lupa nggak bawa pointer soalnya, ganti tas, ganti isi. Beban pekerjaan. Jujur, ada nggak di sini yang kerja, ada yang masih jadi beban? Contohnya apa? Ciri-cirinya gini. Ciri-cirinya gini. Misalnya Anda ngajar setiap hari apa misalnya? Jumat misalnya. Begitu hari Jumat, yang ada di perasaan Anda bilang gini, ya udah Jumat lagi aja nih. Ada yang suka kayak gitu. Hati-hati kalau Anda sudah menjadi beban, ya besok Senin lagi nih, ya ngajar lagi nih. Bisa jadi pekerjaan jadi beban untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak aturan di tempat kita kerja. Itu yang kadang-kadang menjadi beban kita. Kenapa? Karena kita ngelihat aturan itu hanya jadi untuk, aduh, gak bisa ini, gak bisa itu. Tidak bisa melihat dari sudut pandang yang saya sudah sampaikan materi 2 kali kemarin. Ketika melihat pekerjaan adalah ibadah, insya Allah aturan apapun buat Anda enak aja lah ngejalaninya. Contoh lampu lalu lintas itu kan aturan kan. Bayangin kalau tidak ada lampu lalu lintas, apa yang terjadi? Berantakan, hancur kan? Sama yayasan ini kalau nggak ada aturannya, kira-kira gimana? Berantakan nggak? Berantakan. Makanya ketika banyak aturan, orang akhirnya jadi beban. Oke? Yang ketiga, ada yang kayak gini. Ada. Masya Allah. Banyak di tempat kerja itu virus yang bikin orang tuh malas kerja. Banyak virus yang akhirnya, aduh hari Senin lagi, aduh ketemu dia lagi. Ada yang kayak gitu di sini? Orangnya datang nggak? Pakai kerudung warna apa? Oke, lanjut. Ada yang lagi di titik jenuh? Ada? Jujur banget Pak, catat Pak orangnya Pak. Ini jujur-jujuran nih. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ngejalani training di dunia training kayak gini itu udah kurang lebih 8 tahun. Kalau ngomongin jenuh, ada nggak? Pasti manusia akan ketemu di titik jenuhnya. Kayak gini lagi, kayak gini lagi, kayak gini lagi, terus gitu. Tapi kurang lebih lah 4 tahun terakhir ini, saya ngerubah mindset saya. Saya ketika mau menyampaikan, mau keluar kota, mau ketemu orang, sayang kalau cuma dijadiin tempat saya nge-share doang. Tapi ada nilai, ada value di situ. Sama teman-teman ketika ngajar, cuma ngajar doang, ya akhirnya titik jenuh gampang banget di situ. Nah, ketika ada titik jenuh di situ hadir, setannya masuk. Ah, ngapain dah, keluar aja dan sebagainya.
Contoh. Ada lagi Mas? Jujur. Bungkus nggak? Keras banget nih kayaknya nih bagian sini nih. Maklum ya, ini kan tulang punggung. Kalau ini aduh ya Allah Mas Kis, aku malas kerja di sana, kenapa gajinya segitu-gitu aja? Teman-teman semua, ini levelnya harus sudah naik. Masih ingat gak materi-materi saya dari kemarin? Masih ingat? Ya Allah ya Rob, saya itu pernah ngisi jauh-jauh keluar kota teman-teman. Ini jujur ya, jujur nih. Dibayar pakai nasi padang, pernah? Alhamdulillah. Biarin aja. Bahkan kalau boleh saya jujur ya teman-teman ya, kalau boleh saya jujur nih ya, dari nasi padang itulah akhirnya itu, nasi padang itu berarti kurang lebih 2 tahunan yang lalu lah, agak lupa. Iya, saya ke sekolahan SMP waktu itu, saya datang ke sana, kepala sekolahnya bilang itu negeri, mohon maaf, jadi memang nggak ada dananya. Dia bilang, Mas Kis mohon maaf ya, kita nggak bisa kasih apa-apa buat Mas Kis. Nasi padang makan bareng di situ, terima kasih. Masya Allah, 2M, makasih Mas. Atau 4M lah, makasih Mas, maaf merepotkan gitu. Ya Allah. Tapi dari situ saya nggak mau bersuuzon sama orang tersebut. Saya boleh demi Allah nggak ya? Demi Allah teman-teman. Justru dari nasi padang itulah membuka rezeki saya sampai hari ini. Dari situlah akhirat ketok tular. Ini sama Mas Kis aja coba nih, coba diundang ke sini, sampai sekarang udah berapa sekolah yang saya isi gara-gara itu nasi padang itu. Iya, gara-gara dari nasi padang itu ada guru yang dipindah ke sekolah mana, ngundang saya ke sekolah itu, ngundang lagi. Saya mikir gini, ya Allah, gara-gara sekarang rezeki saya terbuka luas. Artinya teman-teman semua, kalau Anda kerja dimanapun, kalau cuma ngelihatnya gaji, capek. Bener. Nih, urusan gaji bukan orang yayasan yang mikirin. Biarin dia yang mikirin nyari duit. Gimana caranya terserah. Tugas kita adalah bekerja lillahi ta'ala. Setuju nggak kira-kira nih? Jangan terpaksa gitu dong, setujunya dong. Sekali lagi saya ulangi ya, ini biar orang yayasan juga denger ya. Biarkan yang nyari duit itu orang yayasan, karena yayasan itu insya Allah tanggung jawabnya ke Allah. Takbir tuh Pak. Insya Allah orang yayasan tanggung jawab insya Allah, karena beliau paham nih banyak orang ya kan, beliau punya anak. Insya Allah orang yayasan mikir insya Allah dia sedang berjuang di sana. Nah kita sebagai orang yang sedang berdedikasi di sini, biarkanlah kita urusannya dengan Allah aja, gitu. Tapi juga jangan dibalik, ya Bapak Ibu para yayasan, jangan bilang gini, udah yang ikhlas aja. Jangan kayak gitu juga. Ikhlas, biarkan dia urusannya sama Allah. Anda sebagai orang yayasan memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi adil di situ. Tepuk tangan dulu. Boleh tepuk tangan nggak? Jangan tepuk tangan. Takbir dulu, takbir. Nah, gitu. Jadi biarkan kita sesuai porsinya masing-masing. Orang yayasan berjuang untuk mencari untuk teman-teman lillahi ta'ala, insya Allah nanti ketemu, yakin deh. Lanjut Mas. Ada orang-orang yang ngomongnya, aku kerja di sini nggak bisa nabung. Tergantung orangnya. Terlalu boros, kita ini terlalu boros. Bukan terlalu boros, karena duitnya nggak ada, kayaknya boros banget. Kok kayaknya boros banget kita ya bulan ini? Bukan karena boros bun. Kenapa? Nggak ada yang kita puterin. Ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Beneran deh teman-teman, nabung itu tergantung kita, balik lagi ke kita. Cuman kadang-kadang ini jadi beban mental. Ya, lanjutnya Mas. Jujur Li, masih banyak yang nyicil di sini. Kok semuanya iya ya? Kayaknya bener nggak sih? Lagi Mas. Nih,
Ini yang banyak yang saya tangani selama muter-muter seluruh Indonesia, dan saya boleh bilang spesialis saya itu di sini. Nanganin orang-orang yang banyak trauma di masa lalu. Tadi kalau Mas Yudit bilang ada luka kepengasuhan, ada banyak orang yang nggak sadar ketika dia punya masa lalu, kemudian dia sebenarnya terluka di situ. Bahkan kita dari kecil dididik sama orang tua, terkadang kita nggak nyadar ternyata itu luka untuk kita di masa dewasa. Itu banyak banget. Nah ini yang harus kita selesaikan. Nah jujur Li, ada nggak di antara anda yang kena di antara berapa nih? 8 ini ada nggak yang kena? Ada satu lah, minimal satu ada yang kena? Oke. Oh 2. Oke. Kalau ada yang kena dan setuju sepakat, maka kita baca satu keras-keras ya, tulisan yang merah yang satu ini ya. Hitungan ketiga baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo. Ayo baca Bu. Mau? Halo kan? Saya tantang resign. Mau? Oh kan diem semua kan? Saya kalau lagi di sebuah perusahaan nih Bu Pak, saya buka lah semua. Enggak cuma segini, banyak. Tok 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 tok. Bener Mas, iya Mas, itu Mas, iya Mas, setuju Mas. Oke, kita terakhir ya, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang berani Bu. Ayo resign, siapa yang mau berani? Enggak Mas. Beneran? Enggak Mas. Ya udah kalau nggak berani, yuk. Apa yang sedang Allah titipkan kita hari ini, kita rawat semuanya. Kita rawat rezeki dari Allah, pekerjaan dari Allah. Kita udah belajar kemarin 2 kali pertemuan di sini. Itu semua aja dilakukan Bapak Ibu teman-teman. Itu aja dilakukan. Kita lihat rezeki itu dari Allah. Kita lihat bahwa kebutuhan kita pasti Allah penuhi. Itu aja diyakini sama Allah, sama-sama kita, bahwa semua itu dari Allah. Insya Allah hidup kita akan tenang. Apapun yang sedang kita lakukan hari ini, inilah peranan kita. Allah turunkan kita di dunia ini menjadi khalifah, peranan kita. Sebagai apa? Mungkin Anda sebagai guru, Anda sebagai kepala sekolah, ketua yayasan, itu semua peran Bapak Ibu sekalian. Sama, saya hari ini pun sedang berperan seperti ini. Maka lakukanlah yang terbaik. Ketika yang kita lakukan yang terbaik, give the best, berikan yang terbaik untuk apa yang sedang kita lakukan di situ. Allah boten sare. Apa? Artinya Allah tidak tidur. Allah boten sare. Allah tidak tidur. Itu yang saya pahami sampai detik ini, Bapak. Saya meyakini Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah menyia-nyiakan seseorang yang berjuang di jalan Allah. Maka Bapak Ibu teman-teman semua, kalau Anda sedang diizinkan sama Allah sedang berjuang di jalan Allah, di sini wasilahnya. Kan ini wasilah Bapak Ibu, betul nggak? Anda di Utsmani wasilah bukan? Wasilah. Bisa jadi besok Anda keluar, resign, kerja lagi di tempat yang sama. Anda ketemu lagi orang yang kayak gini lagi. Kayak gitu lagi, males, bete, kerja lagi di tempat yang lain, ketemu lagi kayak gitu, males, bete, kayak gitu terus sampai kapan? Sampai mati. Mendingan apa yang sedang Allah titipkan kepada kita, kita rawat dengan baik, kita lakukan yang terbaik. Sampai kapan? Sampai kaki kita berhenti di jalan Allah itu. Kira-kira setuju nggak? Lakukan dengan yang terbaik, give the best, lakukan yang terbaik. Gitu teman-teman semuanya. Lanjut Mas. Maka indikasi guru. Ada yang mau tepuk tangan? Yuk tepuk tangan dulu. Kita membahagiakan orang lain itu dapat pahala. Bayangin kalau orang mau tepuk tangan terus gak jadi, kan malu, betul gak? Ketika kita selamatkan bareng-bareng, kita memberikan kebahagiaan ke orang lain, maka kita akan dapat pahala dari Allah. Simpel gak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Insya Allah. Itu simpel kan? Jadi hidup itu simpel, jangan dibikin repot. Baik, indikasi guru memiliki mental yang sehat itu bagaimana sih? 1, ini beberapa ya. Menjaga hubungan baik dengan yang lain, dengan semuanya. Jadi nggak jutek, nggak gampang marah. Yang kedua, dia itu bisa menghadapi tekanan kerjaan. Kalau Anda sudah sudah berkomitmen untuk kerja di suatu tempat, maka siaplah dengan segala konsekuensinya. Kalau Anda sudah siap untuk menghadapi
pekerjaan yang sudah di hadapan Anda, kalau saya bilangnya hadapi, lalui. Memang Anda kayak ngerasa, tapi berat banget mas, nggak apa-apa, maju terus. Lagi-lagi Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang itu melebihi kemampuannya. Lakukan terus. Kalau saya kayak gitu teman-teman semua. Ketika ada sesuatu tantangan di depan saya, maka saya tabrak aja. Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah kita akan bisa nanti di situ. Nanti kita akan bisa di tempat itu. Ya kayak kalau saya menganalogikan teman-teman, kalau teman-teman lagi menghafal gitu ya, itu kan kalau pertama kali kan kayaknya masih berat banget di sini nyantel-nyantelinnya kan. Pertama kali kan agak berat, tapi pelan-pelan, di pelan-pelan itu bisa lancar. Kalau ibarat jalan itu pertama memang kayaknya kasar, gak enak, tapi pelan-pelan kita lalui terus, lama-lama kan enak kita lalui. Itu kemarin saya praktekin sama anak saya. Jadi anak saya itu takut kalau di playground itu selorotan gitu, ketakut. Dia takut kan. Saya bilang nggak apa-apa, udah, ayo sekali dulu deh. Sekali dia takut, diulangi sampai minimal 5 kali, nanti lama-lama kamu nggak takut. Bener, sampai 5 kali bolak-balik. Takut nggak? Enggak. Artinya tantangan, kesulitan, tekanan pekerjaan, beban pekerjaan, semua ketika kita dihadapi sama kita dengan tenang, dengan ikhlas, insya Allah semuanya itu bisa kita lalui. Gitu. Makanya jangan kita mundur dulu ketika ada tantangan-tantangan di depan kita. Yang ketiga, apa sih indikasinya? Dia bisa mengelola emosi dengan baik, nggak gampang marah, nggak ngambekan, ya, nggak gampang tersulut emosi. Kalau boleh jujur, saya itu orangnya temperamen dulu. Saya itu kalau marah dulu ya, sebelum menikah tadi, itu minimal saya lempar sesuatu. Kalau marah, yang pernah jadi korban saya ada adik saya dulu. Adik saya nangis, saya marah, saya ambil sapu, bang. Niat saya itu ke pintu, ke ini pintu, gitu ya, buat nakut-nakutin gitu. Ternyata adik saya menghindarnya kena ini, ya Allah, nyesel di sini. Itu saya dulu sebelum nikah, masih SMA dulu itu, saya masih temperamen banget kayak gitu. Kenapa? Karena didikan dari orang tua saya keras. Hati-hati loh Pak. Ini secara psikologi ya. Ketika kita mendidik anak kita, itu artinya kita sedang mendidik cucu kita sekaligus. Paham gak kira-kira? Gini, ketika saya dididik sama orang tua saya, itu artinya orang tua saya sedang mendidik anak saya sekaligus. Kok bisa Mas Dis? Ketika saya dididik sama orang tua saya dengan cara begitu, kemudian saya mendidik anak saya, biasanya nggak jauh dari orang tua, betul nggak? Banyak nggak orang tua yang bilang kayak gini, kamu tuh nggak tahu ya, dulu ayah tuh ya, pernah kayak gitu. Nah itu namanya hutang kepengasuhan kalau kita nyebutnya, luka kepengasuhan. Kamu tuh yang nggak tahu ya, ayah dulu tuh keras sama kakek gitu misalnya. Dulu digini, kamu belum apa-apa segini udah nangis aja, nggak gitu kan? Bisa kayak gitu kan? Hati-hati. Itu artinya kita sedang mewariskan keburukan-keburukan yang orang tua berikan kepada kita. Saya dulu didikannya kayak gitu sekalian. Tapi begitu saya belajar, hijrah ke Jakarta, belajar ke sana ke sini, akhirnya saya putus mata rantai itu. Saya putus mata rantai pendidikan orang tua saya yang tidak baik. Tapi saya terapkan yang baik sampai detik ini. Kan dulu nggak ada yang namanya parentingan kan, nggak ada kan. Zaman saya kecil ya nggak ada lah parentingan. Tapi setelah saya sekarang belajar, saya jadi tahu, oh ternyata dulu orang tua ngelakuin ke saya ini salah. Makanya begitu saya putus mata rantai itu, saya mendidik anak saya nggak kayak itu. Itu artinya memutus mata rantai pendidikan yang tidak baik. Tapi banyak orang-orang yang nggak sadar di situ, akhirnya apa? Melanjutkan pendidikan orang tua kita. Yang misalnya pukul-pukul lah, yang misalnya tendang-tendang lah, itu masih dilakukan. Kenapa? Kayak ada balas dendam di sini. Dulu aku digituin sama ayahku, maka aku akan ngelakuin anakku kayak aku dilakukan sama orang tuaku. Kenapa? Aku sukses digituin sama ayahku. Nah itu pembenarannya kayak gitu. Pukul, ditendang biar disiplin misalnya kayak gitu. Dulu aku disiplin. Akhirnya apa? Ngelakuin ke anaknya kayak gitu juga. Ternyata mendisiplinkan anak pun gak harus kayak gitu. Gak harus cara dengan kekerasan-kekerasan.
gitu tuh. Makanya saya sekarang lagi banyak banget undangan di sekolah-sekolah itu untuk parenting, untuk mendidik anak itu. Dan saya pun ya tetap ambilnya dari Quran. Cara mendidik anak tuh bagaimana itu dari Quran. Makanya nih saya lagi banyak banget ngisi-ngisi parenting. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, mengelola emosi ini penting. Kan hadisnya udah jelas, sahih pula. Tidak boleh marah. Itu kan hadis pertama anak TKA ya, atau TKB itu. Iya kan? Gak boleh marah, bagimu surga. Kan itu sebenarnya. Makanya ketika kita masih marah, berarti kita belum taat dengan hadis tersebut. Makanya saya berusaha untuk setelah belajar ya, untuk tidak mudah untuk marah. Ya udahlah, bismillah mengelola emosi kita. Gitu insya Allah. Bayangin, guru muridnya 100 gitu ya, tiap hari dibikin marah. Apa nggak darah tinggi coba tiap hari? Itulah beban guru teman-teman semuanya. Makanya jangan diremehkan. Mental health itu untuk guru itu jangan diremehkan. Itu yang membuat apa? Kinerja turun dan sebagainya. Itu yang saya lakukan juga di sebuah profesional. Saya ketika masuk ke sebuah perusahaan untuk konsultan di sana, saya akan mulai dari ini sebenarnya. Masuk ke masing-masing Pak karyawan, saya panggil 4 mata. Sebenarnya kamu apa masalahnya di perusahaan ini? Sebenarnya kamu punya cita-cita apa di perusahaan ini? Dan sebagainya. Saya tahu, jadinya akhirnya saya bisa ngasih solusi ke perusahaan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan atau instansi atau lembaga itu nggak peduli dengan karyawannya, bodoh amat dengan karyawannya. Dia lagi ada masalah apa dengan keluarganya, bodoh amat. Yang penting pekerjaan beres, itu yang terjadi. Nah, makanya saya masuk dari sini, barangkali teman-teman adalah beban-beban di situ, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng-bareng. Lanjut Mas. Memiliki motivasi yang tinggi, jadi orang-orang yang mentalnya beres ya, insya Allah dia punya motivasi yang tinggi. Ya, dia akan semangat lah dalam bekerja. Lanjut. Berpikir jernih saat mengajar, jadi tidak mudah marah, tidak mudah menghakimi. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu teman-teman semua mudah viral, hati-hati ketika ada anak kita bentak aja bisa viral. Ya kan? Ada anak yang kita pukul dikit, cubit dikit aja udah viral zaman sekarang. Nah, makanya hati-hati, Anda harus tetap berpikir jernih. Ya. Zaman sekarang udah bolak-balik Bapak Ibu. Yang kemarin yang viral kan ada anak ketahuan ngerokok di sekolah, kemudian ditampar sama gurunya, malah ngambek semua nggak mau sekolah. Kan aneh. Saya sekarang lagi ngisi parenting, saya buka itu materi itu. Aneh sekarang itu orang tuh, ya Allah ya Rabb. Nah, inilah dunia kita hari ini, terbolak-balik Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus bisa jernih berpikir ketika menghadapi sesuatu, baik di pekerjaan maupun di rumah, insya Allah. Gitu. Maka ayatnya jelas Bapak Ibu sekalian. Lanjut Mas. Ayatnya jelas, saya cuma bahas satu ini aja. Quran surat Al-Imran ayat 139. Ini buat semangat diri saya ketika saya itu lagi lemah Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lagi jenuh tadi tuh, lagi ngerasa ya Allah kok capek ya, ya Allah kok lelah ya, saya cuma ambil satu ayat ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu bersedih hati, kamu itu lebih mulia derajatnya. Ini saya kalau udah bahas ayat ini kadang nggak kuat nahan air mata. Kadang saya ngerasa iya aku capek, aku jenuh, aku tuh sebenarnya nyari apa? Jauh-jauh ninggalin orang yang kita sayangi, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, pergi ke sini, cuman dikasih 2M, 4M, makasih Mas Kis, mohon maaf, merepotkan gitu ya kadang-kadang. Apa yang saya cari gitu. Ini yang menjadi penyemangat saya Ibu. Satu ayat ini saya kalau lagi tilawah pas baca ayat ini saya langsung ulangi lagi, saya terus berhenti lagi, astagfirullahaladzim, iya ya, semangat lagi. Ini kayak suntikan. Anda tahu kalau disuntik itu kan ada apa namanya obatnya tuh. Saya kalau lagi lemah, lagi santai, lagi apa ya, lagi jenuh lah di titik itu, saya baca ayat ini kayak kesuntik lagi. Aku beriman gak sih ke Allah? Kalau aku beriman ke Allah, kalau aku yakin ke Allah, terus
kenapa aku ini lemah, terus kenapa aku ini malah nyalahin orang lain, terus kenapa aku malah nyalahin kondisi, bahkan saya suuzon sama Allah, kayak nggak punya iman aja sih aku ini gitu. Ini perenungan banget satu ayat ini. Makanya buat para guru nih, banyak orang yang iri kepada Anda semua yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang-orang di sana wahai sekalian, ada yang untuk sholat aja susah, untuk izin sholat aja susah. Anda di sini dikasih kesempatan sama Allah untuk berjuang di jalan Allah. Banyak orang yang iri. Makanya kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Catat status buat nanti habis zuhur ya. Ulangi Mas Kes, ulangi. Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Kalau bahasa Eropa sana, urip iku sawang sinawang. Tahu? Ya, urip iku sawang sinawang. Hidup itu saling melihat. Enak ya jadi itu, enak ya jadi kamu, enak ya jadi pejabat, enak ya jadi artis, enak ya jadi ustadz, enak ya jadi karyawan dan sebagainya. Orang hidup tuh kayak gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa diri kita peranannya apa hari ini, lakukan yang terbaik, insya Allah kita termasuk orang yang tinggi. Kenapa? Karena kita orang yang beriman kepada Allah. Itu semangat pribadi untuk pribadi sebenarnya, semangat untuk pribadi sebenarnya. Ya, bukan untuk membanggakan diri bahwa aku ini orang beriman ke orang lain gitu, bukan. Tapi untuk diri sendiri, ya Allah, aku lagi lelah, aku lagi lemah. Aku kan orang beriman ke Engkau ya Allah, bismillah, aku akan yakin kepadamu. Gitu teman-teman semua. Oke, satu ayat ini aja buat penyemangat teman-teman semua. Maka yuk kita masuk materi inti kita. Itu tadi pembukaan, lanjut Mas. Oke, itu tadi pembukaan, kita masuk materi inti kita. Ada 3 hal yang harus kita jaga teman-teman semua. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menjaga kesehatan mental kita. Kalau pas buat teman-teman alhamdulillah, kalau nggak pas dipas-pasin ya, mudah-mudahan pas, insya Allah. Yang pertama adalah boundaries. Itu apa? Bundar tuh nggak bundar? Itu batas. Nah, di dalam sebuah pekerjaan itu ada yang namanya batasan-batasan pekerjaan. Harus tahu teman-teman semua, ini pekerjaan saya. Harus tahu ini adalah wewenang saya. Jangan semuanya diambil, stres sendiri. Bahkan saya boleh bilang gini, mohon maaf, pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang bisa mendelegasikan tugasnya ke orang lain. Kalau ada pemimpin yang semuanya dipegang sama dia, itu berarti belum sukses jadi pemimpin. Pemimpin yang sukses itu adalah yang bisa mendelegasikan tugas-tugasnya ke bawahan, ke orang-orang di bawahnya, ke timnya. Sama di sini teman-teman semua. Ada lanjut Mas. Ada 3 yang akan kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah struktur. Di sebuah instansi, perusahaan, yayasan, apapun itu, struktur itu nomor 1 dibikinnya. Jangan kerja dulu baru bikin struktur. Bikin dulu strukturnya. Mana pimpinannya, mana bawahannya, mana divisi, bawahan divisi itu apa. Itu penting banget. Saya ketika masuk ke sebuah perusahaan, justru malah yang otak-atik saya di sini dulu. Lama banget saya otak-atik ini. Sebentar Pak, saya masuk perusahaan sini, saya mau tanya dulu. Pimpinan tertinggi di sini siapa sih? Saya bilang. Ini, oke. Bawahnya kemana? Jalur koordinasi kemana? Jalur konsultasi kemana? Koordinasi, konsultasi, itu harus jelas. Secara mungkin ada undang-undangnya di sini atau ada aturan di sini, itu harus dijelasin semuanya. Lanjut, yang kedua adalah adanya job desk atau pekerjaan saya apa, SOP. Nah, inilah yang saya masuk ke teman-teman semua. Harusnya di sini ada job desk yang tepat. Saya ngajar, tugasnya saya apa aja. Bahkan SOP sebelum mengajar, saat mengajar, setelah mengajar, itu harus ada.
Ada nggak di sini? Alhamdulillah ada. Insya Allah itu harus dijalankan. Apalagi nanti kalau sudah dapat materi-materi dari teman-teman PPA ini, dirangkumlah jadi sebuah SOP yang baik, sehingga ketika mengajar itu bukan cuman kegiatan lisan kita saja, bukan, tapi benar-benar mengajar dari hati sampai ke hati. Bahkan kita mengajar dengan lillahi ta'ala, dengan niat ibadah, punya powerful yang luar biasa. Gitu teman-teman semua. Maka job desk SOP itu penting. Bahkan saya bikin sebuah SOP, sebuah job desk itu di sebuah perusahaan itu tuh agak lumayan ini apa namanya aneh gitu ya, karena itu kan profesional ya. Saya bikin aturan apa coba? Ketika meeting apapun itu, ketika ada azan berbunyi, semuanya wajib berhenti. Saya bikin aturan kayak gitu, dan masya Allah dijalani. Jadi di luaran sana teman-teman, ada orang yang sedang berjuang untuk sholat tepat waktu aja susah. Lah Anda di sini dikasih kesempatan luas, baca Quran tiap saat, sholat silahkan, itu luar biasa. Di luaran sana itu, masya Allah, berat untuk baca Quran tiap hari aja berat. Kenapa? Capek kerjaannya, ditekan terus. Ya Allah. Di luaran sana ada orang yang nggak punya pilihan. Kenapa? Ada tadi tuh WA belum, saya udah balas sih, saya belum tanggapin lagi. Mas, gimana ya? Saya mau tanda tangan kontrak di Pegadaian. Saya harus kerja di Pegadaian. Di sisi lain kebutuhan, di sisi lain ada harus bertabrakan dengan hukum Allah. Coba. Makanya kadang-kadang orang tuh, ya Allah enak ya jadi kamu, enak. Enggak. Kita sedang berjuang dengan ujian kita masing-masing. Makanya Anda nih hari ini bersyukur banget ya, kerjanya di jalan Allah mudah-mudahan. Ayo semangat lillahi ta'alahnya. Ya. Ada orang yang sedang berjuang di sana, saya harus gimana Mas, saya harus keluar dari sini. Kenapa? Karena begini-begini, lingkungan kerjanya begini-begini gitu. Mudah-mudahan Anda makin yakin sama Allah, makin semangat lillahi ta'ala insyaallah. Siap? Takbir. Insyaallah ya. Yang terakhir, ini juga penting di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi, ada yang namanya reward dan punishment. Ini penting. Kalau seseorang menjalankan aturan-aturan dengan baik, tolong yayasan kasihlah dia reward. Nah, udah saya sampaikan ya teman-teman ya. Tenang aja, mungkin Anda malu mau nyampein atau nggak berani, saya yang nyampein. Teman-teman yayasan, kalau teman-teman di sini melakukan kebaikan-kebaikan, kasihlah reward untuk dia, biar semangat. Emang boleh Mas? Boleh, kasih reward untuk semangat, boleh. Ya, nanti niatnya untuk reward lagi, untuk pancingan nggak apa-apa. Nanti insya Allah lillah ta'ala. Ada juga kebalikannya, punishment. Kalau dia ngelakuin kesalahan, tegas. Ini saya lakukan di sebuah perusahaan. Jadi ini perusahaan ceritanya, ownernya ini orang baik. Orang baik, gak tegaan. Ada karyawan yang salah, dia gak berani ngasih punishment. Saya masuk ke situ, saya bilang, Pak, Bapak harus tegas. Kalau memang dia salah, pecat dia. SP1, SP2, SP3 keluarkan. Saya gak tega Mas Kis. Oke, saya masuk. Saya yang atas namanya saya nggak apa-apa. Oh gitu Mas, iya. Akhirnya apa? Adalah di situ markup, kwitansi kosong. Markupnya nggak seberapa, cuma markup 50.000. Dipanggil, pecat. Ini mohon maaf, bukan masalah 50.000-nya. Saya ngomong gini, Pak, ini bukan masalah 50.000-nya. Bukan, mungkin Bapak nggak akan jadi miskin dengan 50.000. Tapi gini loh Pak, jangan sampai ketika Bapak memimpin perusahaan ini, justru malah Bapak membentuk orang-orang yang ada di sini jadi pencuri. Gitu ya Mas? Iya. Jangan sampai justru malah Bapak membuat mereka yang ada di sini jadi koruptor. Ngambil part-part kecil, gak seberapa part kecil, masukin kantong, gak bikin perusahaan rugi juga, enggak. Tapi dia sama saja mendidik
orang menjadi orang yang mencuri. Terus gimana Mas Is? Kalau bisa nih Pak ya, Bapak menjadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin di sini, membentuk mereka semua ini jadi orang yang baik. Ketika misalnya mohon maaf, di sini misalnya ini ngomong perusahaan misalnya, di perusahaan ini dari 200 orang ini misalnya ada orang yang nggak mau sholat, ada orang yang males sholat, ke masjid baca Quran males. Dengan aturan Bapak terapkan, dari 200 orang ini ada 2 orang aja yang dia akhirnya rajin sholat, kok jadi sholatnya tepat waktu dan sebagainya, kemudian dia keluar dari perusahaan itu, dia jadi orang baik di sana, itulah pemimpin yang sukses. Jadi Bapak membentuk mereka ini jadi orang baik, itulah pemimpin. Bukan masalah 50 ribunya, bukan masalah part kecil baut cuman 1000, bukan, tapi membentuk karakter karyawan kita. Maka adanya reward dan punishment itu bagian dari pendukung agar karyawan ini bisa berjuang di situ dengan baik, give the best dengan baik, gitu teman-teman semua. Terus Mas, nanti kalau niat itu balikin ke diri kita masing-masing. Kita nggak usah ngejudge orang lain, kamu nggak ikhlas ya, kamu nggak ikhlas nih, kamu jangan, nggak boleh kita kayak gitu. Biarin ikhlas itu urusan dia pribadi dengan Allah. Kita sebagai misalnya perusahaan, kasih yang terbaik untuk karyawan-karyawan kita, gitu. Ya, saya ada tuh manajemen masjid. Saya kadang juga ngisi di manajemen masjid. Di manajemen masjid itu, jadi gini, kan banyak orang yang masjid itu hari ini hanya dipakai untuk ibadah aja, untuk sholat tok, habis itu dikunci selesai. Saya masuk dengan manajemen masjid itu gini, menjadikan bahkan perusahaan Bapak Ibu dijadikan sentralisnya itu adalah masjid, itu jadi luar biasa. Kenapa? Saya duplikasi di Rasulullah ketika membangun itu pertama masjidnya yang dibangun, baru di situ ada bisnis, ada di situ ada pesantren juga, ada sekolahan dan sebagainya. Nah saya itu sentralisasinya itu masjid dulu, manajemen masjid, mengembalikan masjid itu menjadi fungsi di dalam kehidupan kita. Ketika orang datang ke masjid, masalahnya selesai, gitu loh. Saya pengennya kayak gitu. Ada tuh. Nah, ketika saya mengembalikan semuanya ke masjid di sebuah perusahaan profesional dan sebagainya, itu luar biasa. Contoh, waktu itu ada program yang namanya sembako untuk orang-orang mak-mak, untuk orang-orang tua. Tapi syaratnya ngaji dulu, gitu. Datang ke masjid, ngaji dulu, habis ngaji dapat sembako. Boleh Mas, silahkan, nggak apa-apa. Nanti niatnya karena sembako, nggak apa-apa awalnya. Begitu sudah berjalan sekian bulan Bapak Ibu, si ibu-ibu ini ditanyain, ibu niatnya kesini gimana sekarang? Iya, aku mah dapat sembako nggak sembako, bodo amat, yang penting aku bisa ngaji. Tuh, berubah lama-lama niatnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia niatnya ngaji, udah bisa sampai baca Iqra, baca Quran, pulang bawa sayuran, bawa sembako. Itu bagian dari program di masjid. Sama teman-teman semua, mungkin hari ini yayasan bikin aturan, bikin punishment, bikin reward, ya nggak apa-apa. Ntar lama-lama jadi oke, saya kerja di sini lillahi ta'ala, udahlah terserah. Ujian dari Allah, terserah. Nanti Allah akan angkat derajat kita, Allah yang angkat, terserah. Saya mau kerja dimanapun karena lillahi ta'ala, insya Allah akan angkat derajat kita. Gitu teman-teman nantinya. Halo? Kok jadi diem? Mikir ya. Lanjut Mas. Inilah yang saya sebut dengan sistem Bapak Ibu. Ini yang saya sebut dengan sistem. Kalau sistemnya jalan, insya Allah yayasan, instansi, perusahaan itu akan sehat. Insya Allah akan sehat. Ya, lanjut. Maka profesional itu bukan hanya mengajar dengan ilmu teman-teman semua, namun juga dengan membimbing dengan akhlak dan tegas dalam aturannya. Maka ketika Bapak Ibu teman-teman semua di sini kerjanya lillahi ta'ala, kita aturannya jelas, strukturnya jelas, insya Allah nggak jadi beban mental kita lagi dan mental kita akan sehat. Kenapa? Karena kita sesuai dengan aturan kita. Kan adanya Quran itu kan biar ada aturan di situ. Coba bayangin kalau nggak ada Al-Quran. Saya sempat bayangin teman-teman, zamannya Nabi yang
Sodom itu kaum Sodom, iya, itu gimana saya bayangin, di sana nggak ada aturan, pokoknya bodoh amat, mau zina sama siapapun bodoh amat. Saya bayangin, iya ya, nggak ada aturan ya, kayak gitu ya jadinya ya, hancur berantakan dan akhirnya ditenggelamkan sama Allah. Dan ternyata secara ilmiah ternyata kan memang nggak boleh kan, hubungan sedarah tidak boleh, sejenis pun tidak boleh. Dan ternyata nggak bolehnya Allah itu ada maksudnya. Hubungan sedarah itu bakalan cacat. Saya gini, ya Allah, bener ya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata aturan itu segitunya gitu. Allah turunkan Quran itu bukan cuma buat bacaan kita saja, tapi memang ada aturan di situ. Bayangin kalau nggak ada aturan, kita suka-suka membunuh orang, kita suka-suka nyuri dan sebagainya, hancur berantakan. Maka aturan harus ditetapkan di dalam diri kita minimal. Oke? Itu yang pertama. Ada batasan kita dalam bekerja. Oke? Yang kedua, biar gak stres teman-teman semua, biar gak stres. Yang kedua adalah self love, cintai diri sendiri. Coba Mas klik satu lagi Mas, yang bawahnya belum keluar. Nah, hargai dan cintai diri kita masing-masing. Banyak orang yang tidak bisa menghargai diri kita masing-masing. Banyak orang yang akhirnya menyalahkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena masa lalu kita. Inilah banyak orang yang akhirnya, mohon maaf, bunuh diri. Klien saya ada yang pernah mau bunuh diri berkali-kali, nggak mati-mati. Serius. Orang Jawa Timur lah sana, saya nggak sebutin. Mas, saya udah minum baygon Mas, berkali-kali nggak mati-mati Mas. Masuk rumah sakit, iya betul, karena belum ajalnya. Karena cerita masa lalunya berat banget, minum baygon. Terus masuk ke rumah sakit, selamat, nggak jadi mati. Terus lagi berulang-ulang kayak gitu Bapak Ibu, dan itu nggak mati-mati. Ada lagi yang waktu masih SMA, SMP apa SMA ya? SMA kalau salah. Motong urat nadinya, kemana-mana darahnya, dibawa ke UKS, diobatin, sembuh, nggak jadi mati. Kenapa? Beban hidupnya terlalu berat. Kayak nggak ada yang mencintai dirinya lagi, ngerasa aku nggak layak hidup, aku nggak layak untuk dicintai sama seseorang, aku nggak layak dihargai sama seseorang. Ada orang yang sampai sebegitunya, overthinking, akhirnya apa? Bunuh diri. Hati-hati. Maka Bapak Ibu teman-teman semua, cintai diri Anda sendiri. Dengan sering-sering ngomong sama diri sendiri. Ini kalau saya ada sesinya, biasanya saya membawa dia untuk mencintai dirinya sendiri dengan mengatakan, wahai siapa namanya, aku mencintaimu, kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa menjalani kehidupan ini. Gitu teman-teman semua. Makanya hargai. Dengan apa? Membahagiakan diri kita sendiri, itu penting. Jangan menyalahkan diri kita terus Bapak Ibu sekalian. Jangan menyalahkan, aku tuh gak layak, aku tuh orang hina, aku tuh orang yang gak layak untuk dihargai sama orang lain. Enggak. Ya gak boleh kayak gitu teman-teman semua. Kalau bukan diri kita yang mencintai diri kita sendiri, mau siapa lagi? Oke? Maka bikinlah sebuah support system. Lanjut Mas. Bikinlah sebuah support system kehidupan. Ini yang saya jalankan sampai hari ini Bapak Ibu. Saya ketemu support system ini kurang lebih tahun 2020. Saya kan kadang kita kalau bikin support system gitu sama seseorang gitu kan, kadang kan kecewa sendiri kan. Berharap ke orang, kecewa lagi, ke dia kecewa lagi. Nah, saya kasih support system nih. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut terus Mas. Oke. Ini yang saya pegang sampai sekarang Bapak sekalian. Saya nggak mau berharap ke orang lain. Saya cuma pengen ini aja. Support system ini nggak bakalan kecewa. Deketin kita ke Allah. Hubungan kita kepada Allah kita deketin sedekat-dekatnya. Itu nggak akan kecewa. Itu akan menyehatkan mental kita. Nggak akan sedih. Kemudian deketin Quran, saya nggak akan ngomong lagi. Insya Allah Anda pejuang Quran semua insya Allah. Oke? Kemudian masjid, tadi saya bilang, saya tadi nyinggung masjid. Kenapa? Karena kalau boleh jujur,
Saya pernah hancur dan saya bangkitnya lagi itu adalah ketika saya balik ke masjid. Makanya saya punya program Back to Masjid. KKM judulnya tuh, kembali ke masjid. Kenapa? Karena saya meyakini ternyata saya nggak kemana-mana lagi, saya harus balik ke masjid. Serius. Itu dulu saya punya program namanya KKM, kembali ke masjid. Jadi mengajak orang lain untuk balik ke masjid, hatinya tertaut ke masjid, ada program di masjid kita lakukan di situ, ngaji di masjid, sholat di masjid dan sebagainya. Bahkan tadi saya bilang mengembalikan fungsi masjid ke fungsi awal, yaitu apa? Menjadi solusi untuk masyarakat. Kadang-kadang hari ini masjid, mohon maaf, itu hanya menjadi, mohon maaf, beban masyarakat, betul nggak? Bapak Ibu, kalau nih misalnya lagi Jumatan nih, kan ada laporan keuangan kan Pak, misalnya kan sebelum khotbah kan, kas masjid per hari ini sudah 25 juta rupiah. Sementara Pak Bu, mohon maaf, sebelah masjid yang dengar speakernya sedang kelaparan, lagi nggak bisa bayar rumah sakit, lagi nggak bisa bayar sekolah, tapi masjid diam. Ada yang kayak gitu Mas? Banyak. Makanya saya masuk dengan manajemen masjid Ibu. Ayo, masjid fungsinya apa? Bukan apa kan kadang DKM, Dewan Kemakmuran Masjid gitu ya. Yang makmur itu masjidnya sendiri. Maksudnya kemakmuran itu sebelahnya itu ikut makmur gitu maksudnya. Itu contoh. Ada lagi ini contoh lagi. Ini kadang saya agak sensitif tapi nggak apa-apa. Kadang ada masjid ya, setelah sholat isya dikunci. Bagus sih, nggak apa-apa. Iyalah Mas, biar AC-nya nggak hilang, biar sound system nggak hilang. Betul banget, nggak salah. Tapi coba bayangin, habis isya dikunci, sebelah masjid, ya mungkin berapa rumah lah dari masjid, ada yang sedang bertengkar Pak Bu, suami istri nih, pergi dari sini. Suaminya diusir dari rumah. Aduh, kemana ini ya kan? Ke masjid lah, betul nggak? Ke masjid lah, nggak apa-apa, diusir di rumah, pengen ke masjid. Biar apa? Biar bebas saya tidur di mana aja. Luas masjidnya ya kan? Begitu masuk, produk dikunci. Aduh. Akhirnya kepikiran, ke diskotik aja lah. Begitu ke diskotik, yang dosa siapa ayo? Istrinya dosa. DKM-nya ikut dosa nggak nih kira-kira nih? Astagfirullahaladzim. Harusnya nih orang bisa terselamatkan tidur di masjid, karena masjidnya dikunci, ke diskotik akhirnya. Ya Allah ya Rabb. Jadi Bapak sekalian, saya akhirnya punya program di situ di masjid itu. Ketika kan kalau di zaman Rasulullah ada orang yang lapar datang ke masjid itu ada gandum, ambil gandumnya. Ada orang yang lapar datang ke masjid jadi kenyang. Ada orang yang sedang bertengkar datang ke masjid, beres masalahnya, ngadulah ke Rasulullah, ya Rasulullah aku sedang bertengkar dengan pasangan bla bla bla, dikasihlah wejangan sama Rasulullah bla bla bla, beres lagi masalahnya. Jadi mengembalikan masjid itu menjadi sumber solusi untuk semua orang. Makanya ini saya masukkan ke dalam support system dalam kehidupan. Jujur saya tahun 2020 baru balik ke masjid. Tadinya saya nggak terlalu aware dengan masjid. Udah sholat ya sholat aja, tapi belum sampai gini. Oh ternyata masjid itu bisa menjadi sentral. Sebuah perusahaan, sebuah instansi apapun, ketika sumbernya bisa dari masjid, menjadi pengembangan semuanya ada di masjid, insya Allah semuanya kan bisa berkembang. Sama di sini juga gitu. Harusnya kita masjid menjadi sumber juga. Terakhir yaitu orang-orang soleh. Insya Allah kita di sini termasuk orang-orang yang soleh yang bisa menjadi support system. Yang bisa apa? Bisa mengajak balik lagi ke Allah. Paham ya di sini ya? Jadi orang-orang soleh, carilah orang-orang yang bisa mengajak balik ke Allah lagi. Gitu, itu namanya support system. Biar apa? Mental kita tetap sehat. Balik lagi ke Allah, balik lagi ke Quran, balik ke masjid, balik ke orang soleh, terus gitu. Namanya support system. Gitu teman-teman semua. Udah ya, udah catat ya.
Mudah-mudahan bermanfaatnya nanti, nggak tahu kapan. 2 tahun yang lalu, ya 2 tahun yang akan datang juga nggak apa-apa bermanfaatnya. Nggak bermanfaat sekarang nggak apa-apa. Nanti bermanfaatnya nanti kalau Anda udah kepentok itu baru bermanfaat. Biasanya orang baru kepentok itu baru bermanfaat materinya. Maka jangan pernah berharap kepada manusia karena ujung-ujungnya adalah sakit. Sakitnya di mana? Di mana-mana pokoknya sakit. Sakit banget beneran deh. Dikecewakan sama seseorang itu sakit banget. Pernah nggak Mas? Sering. Makanya saya nggak mau sekarang ngarep ke orang, capek. Mending saya ngarepnya ke Allah aja. Itulah yang saya ajarkan ke anak-anak saya, Bapak Ibu. Anak saya kalau minta apa-apa saya bilang gini, jangan minta ke ayah. Ayah nggak punya apa-apa. Minta ke Allah. Biarkan nanti Allah ngasihnya ke ayah melalui ayah buat kamu. Saya ngajarin anak kayak gitu, Bapak Ibu. Sesimpel itu. Ya, aku pengen ke playground. Jangan minta ke ayah. Ayah nggak punya apa-apa. Minta dulu ke Allah coba. Ya Allah, aku pengen ke playground ya Allah. Udah minta sama Allah, sabar ya. Nanti Allah akan kasih. Qadarullah, saya ada rezeki. Yuk kita ke playground tuh kan, dikabulkan kan? Gitu. Saya ngajarin kayak gitu. Nggak langsung saya bilang gini ke anak saya. Kalau minta apa-apa itu nggak langsung dikasih. Harus sabar dulu, nungguin, dikasih sama Allah. Itu saya ngajarinnya. Jangan sampai kita ngajarin anak kita ngarepnya ke kita. Jangan, salah nanti kebiasaan. Sama, kita hari ini juga jangan berharap ke manusia. Sakit banget. Sakit banget. Lanjut Mas. Yang ketiga, emotional management. Ini lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita dengan memilih respon yang baik. Memilih respon yang baik. Ini Bapak Ibu teman-teman semua, ini kayaknya materinya simpel banget. Tapi kalau Anda salah dalam merespon, hancur. Kok Mas Kis sok pede banget? Yes. Saya, ya itulah tadi, 8 tahun berkecimpung di dunia kayak gini, ketemu dengan ratusan orang, ribuan orang. Simpel. Anda salah memilih respon, hancur berantakan. Beneran. Makanya kita akan belajar di sini. Tapi saya nggak terlalu lama ya, karena waktu saya tinggal 10 menit. Oke, lanjut. Di dalam diri kita itu ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah sesuatu yang bisa kita respon. Respon itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau di luar kendali kita itu adalah ada situasi, ada kejadian. Situasi itu ada kejadian, keadaan, tantangan dan sebagainya. Saya kasih contoh. Misal, anak di rumah rewel. Itu sesuatu yang bisa di dalam kendali atau di luar kendali? Di luar kendali. Paham ya di sini ya? Saya pelan-pelan nih. Anak rewel itu di luar kendali. Oke? Murid rewel, kemudian yayasan bikin aturan ketat, apalagi bikin sesuatu yang nggak mengenakan pada diri kita. Itu semua di luar kendali kita. Terus yang di dalam kendali kita apa? Lanjut Mas. Yang di dalam kendali kita adalah respon kita. Oke, contoh, anak rewel itu di luar kendali. Di dalam kendali kita, mau marah, mau mukul, mau ngomong yang gak enak, itu kendali kita. Dasar nih kamu ya. Berarti kita gak bisa ngendaliin. Tapi ketika kita bisa mengendalikan, oke, saya memilih nggak marah. Oke, saya memilih untuk mendoakan. Oke, saya memilih untuk yaudah, gitu kan? Berarti itu kita berhasil dalam mengendalikan diri kita. Lalu hasilnya anak kita tetap rewel, anak kita tetap nakal, anak kita tetap nggak mau nurut. Itu di luar kendali kita. Lanjut Mas. Itu hasil, itu di luar kendali kita. Paham ya? Saya ulangi nih ya. Sesuatu di luar kendali kita itu ada tantangan, ada situasi, ada kondisi. Di dalam kendali kita adalah respon kita mau seperti apa. Dan ini yang sangat luar biasa. Kalau saya boleh bilang, ilmu respon itu adalah ilmu yang sangat mahal. Kenapa? Salah respon Pak Bu, hancur berantakan. Anda salah mengambil keputusan, hancur berantakan. Hasilnya di luar kendali kita. Ada Bapak Ibu yang pernah nge-DM ke saya, Mas,
saya pengen cerai aja sama suami saya mas. Loh kenapa kok cerai gampang banget, kenapa mbak gitu? Iya suamiku udah tergantung kalau ini kecanduan game online. Saya bilang hah? Cuman gara-gara game online terus cerai gitu? Astagfirullahaladzim, kurang keren gitu loh alasannya. Maksudnya itu ya Allah, cuman gara-gara game online kan bisa diobrolin sih gitu loh maksud saya. Masa cerai? Itu ada yang DM ke saya. Saya waktu itu ke Sumatera, saya lupa di kota mana ya. Adalah bapak-bapak curhat ke saya. Mas, saya diminta disuruh ngajuin cerai sama istri saya. Istri saya minta dicerai aja. Kenapa tuh Pak? Gara-gara saya gak jadi nganterin kondangan. Hah? Ceritanya gimana Pak? Jadi saya tuh belanja. Ini terkait yang benar siapa yang salah siapa saya nggak tahu. Dia cerita. Saya belanja nih mas, ceritanya nih ke daerah X ini. HP saya mati. Saya ketiduran di rumah temen. Saya janji jam sekian mau pulang mau nganterin kondangan. Saya di WA sama istri saya centang satu. Marah-marah begitu saya pulang, saya diminta cerai aja kita, cerai aja. Cuman gara-gara nggak jadi nganterin kondangan, minta cerai. Astagfirullahaladzim. Janganlah. Masa cuman kayak gitu doang terus ribut gitu loh. Makanya yuk mulailah belajar merespon yang baik. Gimana caranya? Lanjut mas. Ada 3. 1 pikiran, lanjut klik. 2 ucapan, 3 tindakan. Lanjut semua. Oke. Pikiran atau perasaan, pilihlah pikiran yang baik. Ini rumus banget, ini saya serius. Ini mahal banget. Ilmu ini mahal banget. Bahkan saya ikut training ini nih, bayarnya 5 juta. Ini dong nih, cuman ngerespon doang. Coba, belajar ngerespon harus bayar 5 juta. Beneran, serius. Nih materi ini saya kasih ke anda lah, insyaallah, biar anda bisa ngerespon dengan baik. Simpel banget kan, cuman ngerespon. Apa responnya? Pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan tindakan yang baik. Cuman itu. Tapi nggak semua orang bisa ngelakuin ini. Yang ada apa? Suuzon. Kemudian apa? Dasar nih ya kamu nih ya, nggak tahu diri. Kamu nih ya, nggak mikirin tuh, nggak mikirin dia tuh responnya gimana. Aduh aku digituin gimana gitu, nggak mikirin. Tindakannya akhirnya apa? Ngelakuin hal-hal yang buruk. Hati-hati. Terus gimana yang harus kita lakukan? Pikiran kita harus memilih pikiran yang positif. Inilah yang namanya di luar kendali kita. Kita mau marah, kita mau nahan marah, itu terserah kita. Terserah kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, ucapan yang baik-baik itu juga terserah kita. Ini Allah kasih kebebasan buat kita nih. Mau ngomong yang buruk ya monggo, mau ngomong yang baik juga monggo, terserah. Kalau saya belajar memilih untuk yang baik-baik aja lah, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Datang jauh-jauh, makasih ya mas, maaf merepotkan. Udah nggak apa-apa, bismillah. Itu aja. Nanti Allah kasih rezeki yang lain kok, kayak gitu. Beneran deh teman-teman. Ucapan yang baik, tindakan pun yang baik. Insya Allah Ibu, ketika yang kita lakukan responnya yang baik, insya Allah itu bisa menjadikan diri kita tuh sehat secara mental. Jangan sampai gara-gara hal yang mohon maaf sepele, respon kita buruk, akhirnya apa? Hancur berantakan hidup kita. Gara-gara kopi jadi cerai, ada nggak? Ada. Gara-gara naruh kopi nih ya, nih istrinya nih naruh kopi di tempat yang salah, di atas meja, anaknya lewat, set, kopinya tumpah, kena berkas yang lagi dia kerjakan, marah-marah. Nih kamu nggak tahu apa? Ini lagi kerja di sini. Kamu nih ya, harusnya kamu bilang dulu ada kopi bla 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 bla. Suaminya bilang kayak gitu. Istrinya nggak terima. Kamu kok marah-marah udah dibikinin juga?
Ini loh berkas aku nih. Kamu nggak tahu ya, kamu mah cuma diomelin satu bos di kerjaan. Nih aku diomelin 3 bos tiap hari. Anak-anaknya 3. Tiap hari diomelin sama bos-bos kecil ini. Kamu mah nggak tahu nih kerjaan rame lah semuanya capek. Ribut gak jadinya? Udah kita cerai aja kalau gitu. Gara-gara kopi cerai. Astagfirullahaladzim. Ayo respon yang baik, tindakan yang baik, ucapan yang baik, insya Allah tidak akan fatal ini kehidupan Anda. Simpel kan? Simpel banget. Tapi kalau ada salah respon, hancur berantakan. Gimana caranya Mas Kis? Biar saya bisa ngerespon dengan baik, dengan cara, lanjut Mas, dengan cara pernafasan. Breathing itu pernafasan. Rumusnya 4-7-8. 4-7-8 itu maksudnya apa Mas Kis? Tarik nafas hitungan 4, tahan hitungan 7, lepaskan hitungan 8. Alhamdulillah. Mengucapkannya dan menyebut alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kalau Anda breathingnya ini dengan membayangkan detak jantung Anda itu dialiri dengan kalimat Allah, Allah. Kemudian aliran darah Anda ini di aliran nafas Anda ada Allah di situ, Allah. Bikin sehat beneran deh. Maka teman-teman semua menjeda dengan cara pernafasan ini penting. Jadi ketika ada situasi kondisi yang tidak mengenakan di dalam diri kita, maka tugas kita menjeda dulu, jangan langsung reaktif, jangan langsung merespon sesuatu, jangan. Jeda dulu dengan apa? Astagfirullahaladzim. Kalau saya dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tunggu. Kenapa? Di situ karena setan lagi gangguin kita dulu nih. Ayo marah, ayo marah, gitu terus tuh. Maka kita jeda dulu, jangan ladenin kata-kata setan. Jangan ladenin pokoknya. Diam dulu pokoknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Habis itu baru kalau mau mutusin sesuatu silakan mutusin. Tapi kalau bisa kalau lagi emosi jangan putuskan sesuatu. Tidur boleh, duduk boleh, wudhu boleh, silakan. Sholat boleh, silakan. Tapi jangan putuskan sesuatu dalam kondisi Anda lagi emosi. Anda jeda dulu dengan cara bernafas, kemudian berpikir jernih, lakukan yang terbaik. Itulah 3 cara bagaimana kita bisa sehat secara mental. Terlebih Anda seorang guru, seorang pendidik, ngadepin banyak hal. Murid-muridnya bikin kesel, bikin jengkel, mungkin di sekolahan, sistem sekolahannya mungkin gak sesuai dengan harapan Anda, teman-teman Anda mungkin juga gak enak dan sebagainya. Anda kalau dipikir semuanya di situ, jadilah stres, jadilah mentalnya kacau diri Anda semuanya. Makanya yuk milikilah kesehatan mental yang baik biar kita menjadi orang yang waras, jadi orang yang sehat selalu, insya Allah. Itu teman-teman semuanya. 11:30 bentar lagi zuhur. Karena nggak ada waktu, nggak jadi praktek ya. Atau mau praktek? Praktek, bener ya, insya Allah ya. Minimal kita bisa, kalau minimal ya 5 menit lah, 5 menit untuk praktek. Setidaknya ketika kita lagi ada jengkel, ada kesel, sesuatu yang gak enak di dalam diri kita, kita bisa merilis langsung. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang gak enak di dalam diri kita, kita tinggalkan di dalam diri kita terus-terusan Bapak Ibu. Bertahun-tahun Anda simpan di dada Anda, suatu saat akan meledak jadi bom waktu buat Anda. Kaget kan? Makanya jangan ngalamun. Suatu saat jadi bom waktu, jadilah mohon maaf penyakit fisik dalam dirinya. Ada yang nahan dendam, nahan sakit di dalam dada, akhirnya apa? Mohon maaf, darah tinggi. Betul, takut yang luar biasa. Saya kalau cerita semuanya nggak cukup waktunya. Kemudian stroke, nauzubillah jangan sampai. Ya, makanya itu kita rilis. Rilisnya dengan cara apa? Yuk kita bareng-bareng ya. Nanti saya akan pakai cara self love tadi, mencintai diri sendiri. Nanti kalau saya sebut wahai diri, tolong Anda sebut
nama Anda masing-masing. Oke? Oke ya. Nanti saya arahkan tangan Anda nanti seperti ini. Ya, mencintai kayak meluk diri sendiri lah. Kayak meluk diri sendiri. Oke? Tapi nanti. Sekarang kita mau merecall, memanggil emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Punya nggak emosi negatif? Apapun itu, rasa kesel, dendam, nggak enak sama seseorang. Nanti saya akan arahkan Anda untuk membayangkan kejadian itu, oke? Habis itu nanti kita akan buang rasa itu, cuma dengan tadi breathing, dengan tarikan nafas. Mudah-mudahan dengan tarikan nafas itu kita bisa membuang energi negatif yang ada di dalam diri kita. Oke? Yuk kita sama-sama. Boleh tundukkan kepala Anda. Boleh tundukkan kepala Anda. Kita sama-sama untuk merecall, membayangkan kejadian yang pernah menyakitkan pada diri Anda. Boleh, silakan bayangkan sesuatu itu terjadi dalam diri Anda yang mungkin kejadian itu membuat Anda sakit sampai hari ini. Ciri-cirinya apa Mas Kis? Ketika Anda membayangkan dada Anda terasa sakit, dada Anda ada sesuatu yang berbeda, entah sakit, entah nyeri, entah sesek. Silakan Anda rasakan sendiri. Sekali lagi ya, bayangkan kejadian yang membuat Anda sakit di dalam dada Anda. Bayangkan hal itu. Kalau mau nangis, nangis saja ya, nggak usah malu ya, nggak apa-apa. Bayangkan kejadian itu datang lagi di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda berhubungan dengan seseorang, bayangkan orang itu ada di depan Anda. Bayangkan lagi orang tersebut. Oke? Sekarang ikuti kata-kata saya ya. Cukup Anda aja yang dengar, nggak usah keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin ya, sambil bayangin kejadian itu ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih merasa, silakan bayangkan kejadian itu. Ulangi ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih merasa sakit banget karena kejadian itu. Silakan bayangin. Mungkin Anda masih berat banget membayangkannya. Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun saat ini saya masih merasa sakit banget, kecewa banget karena kejadian itu. Yuk kita ikhlasin ya. Tapi saya ikhlas ya Allah menerima semua ini, dan saya pasrahkan ketenangan hati saya ini kepadamu ya Allah. Kita ulangi ya. Tapi saya ikhlas ya Allah menerima semua takdirmu untuk aku hari ini. Saya pasrahkan ya Allah ketenangan hidup saya ini kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan ya Allah masa depan hidup saya ini kepadamu ya Allah. Sekarang bayangkan masalah itu, kita buang melalui tarikan nafas kita ya. Bayangin dulu masalahnya. Hitungan ketiga kita tarik nafas panjang ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan dulu. Buang. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Bayangin lagi masalah itu Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita buang ya.
1, 2, 3, tarik nafas. Tahan sebentar. Buang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sekali lagi Bapak Ibu. Tarik nafas panjang. Tahan sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Boleh peluk Anda masing-masing. Tangan Anda di pundak Anda masing-masing. Ikuti kata-kata saya ya. Kalau saya sebutkan wahai diri, tolong Anda sebutkan nama Anda ya. Wahai diri, maafin ya selama ini kamu udah berjuang sendiri. Wahai diri, maafin ya selama ini kamu kecapean, kamu gak bisa tidur, gak enak makan. Maafin aku ya, aku egois selama ini. Wahai diri, makasih ya kamu udah bertahan sampai hari ini. Makasih ya kamu udah kuat sampai hari ini. Makasih kamu sudah hebat sampai hari ini bersama anak-anakmu, bersama pasanganmu, bersama keluargamu. Wahai diri, kamu hebat, kamu kuat, kamu pasti bisa menjalani semua ini. Wahai diri, mulai hari ini dan seterusnya aku mencintaimu. Ulangi ya. Wahai diri, mulai hari ini dan seterusnya jangan pernah merasa sendirian, karena ada Allah dan aku mencintaimu. Sekali lagi terakhir. Wahai diri, mulai hari ini dan seterusnya jangan pernah merasa sendirian, karena ada Allah yang selalu membersamai kamu. Dan ingat, aku mencintaimu. Silakan turunkan tangannya, tarik nafas panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh pelan-pelan dibuka matanya. Ada rasa yang berbeda di dada Anda? Ada yang bergetar, ada yang jadi ingat lagi sesuatu. Itu cara simpel untuk merilis Bapak Ibu. Setidaknya kalau Anda lagi ada benturan emosi yang negatif, langsung kayak gitu. Minimal tarik nafas, lepaskan astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah, saya ikhlas dengan takdirmu ini ya Allah, saya terima semuanya ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Minimal itu, jangan dipendam terus. Kalau rasa itu dipendam terus, hati-hati, takutnya nanti jadi masalah buat Anda. Ya, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf melebihi 10 menit dari setengah 12. Barakallahu fiik. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Doain saya juga, kita doa sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi sama Allah. Barakallahu fiikum, berkah selalu. Astagfirullah.